Nampaknya minyak justru mengalami rebound lebih dulu. Setelah sentuh level 69, dia kembali rebound ke level 72. Bahkan pagi ini sudah berada 73. Nah, masalahnya adalah emas. Tadi malam kita sudah sempat lihat dia sentuh ke level 2030 dan pagi ini atau siang hari ini dia sudah bertahan di 2045. Kita lihat selanjutnya apakah masih ada harapan untuk terjadi atau bahkan sudah saatnya dia mengalami rebound. Tapi area mana yang akan menjadi pembatas ataupun pemicu terkait dengan perubahan tersebut, kita akan lihat dari grafik dari USD dan ke US ratio. Kemarin kita uraikan bahwa kemungkinan kenaikan masih akan ada dan itu dikaitkan dengan potential resistance ataupun rejection di area resistance tersebut. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat areanya sebetulnya sudah mendekat atau bahkan sangat nempel dengan resistance trendline. Dan ini adalah area yang cukup bagus untuk terjadinya rejection. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, sebetulnya ini sudah sesuai harapan. Walaupun tadi malam saya tinggal melihat ada perubahan yang cukup berarti terkait dengan FOMC minutes tidak mengkhawatirkan dan sesuai dengan harapan saya. Dan kemungkinan potensinya itulah yang membuat kenapa dolar masih bisa untuk mengalami penurunan. Kalau misalkan kita lihat dari area ini, maka diharapkan resisten tersebut masih akan tetap tahan dan akhirnya terjadi rejection turun. Tapi hati-hati karena kemungkinan data ekonomi yang mengejutkan, contohnya misalkan data ADP saja, kalau misalkan itu ternyata jauh lebih kuat, secara mengejutkan itu akan membuat dolar kembali menguat. Dan saya khawatir, saat ini kita ada 102. Kemarin kita sudah memperkirakan ada pantulan dan itu benar terjadi dan sekarang bertahan di 102. Well, of course, kalau misalnya kita inginkan rejection, maka pastikan dia tidak tembus dari teritori yang sekarang terjadi. Artinya, jangan sampai dia berkembang lebih lanjut di atas 102.80-an atau bahkan di atas 103. Nah, tapi kita juga perlu konfirmasi supaya dia turun kembali di bawah level support ini. Ini adalah teritori 102.46. Jadi kita tinggal tunggu saja untuk kemungkinan potensi berikutnya apakah bisa kembali ke titik ini atau tidak. Ya, saya tidak berharap bahwa dia akan turun di bawah 101 karena untuk saat ini yang paling penting adalah data ekonomi non-farm payroll. Artinya masih harus tunggu, sabar menunggu sampai data non-farm payroll besok. Nah, otomatis yang paling saya tunggu untuk malam ini hanya ke level 101.78 saja. Tapi kaitannya dengan potensi pergerakan di grafik daily, karena walaupun kita dapatkan potensi rejection, justru candlestick si berwarna hijau dan tutupnya saya ingat kemarin, karena posisinya adalah dia memang secara teknikal akan mengalami rebound, dan lagi-lagi area yang kita tandai juga betul, memang dia masih relatif cukup kuat. Jadi artinya di sini kemungkinan secara keseluruhan kita masih tetap akan melihat potensi up and down ataupun mungkin saja terjadi reversal bullish yang lebih kuat. Tapi kalau melihat dari gejalanya, kita masih punya PR utama, masih tetap menantikan non-farm payroll. Jadi ADP atau data service ataupun PMI service nanti malam, kemungkinan masih tetap menjadi tanda tanya dan masih bisa memicu untuk pergerakan perubahan tren ataupun mungkin masih kembali ke dalam lanjutan penurunan. Dan itu berarti menandakan lower high masih kemungkinan bisa terjadi sehingga akhirnya terjadi tekanan kembali. Kembali pergerakannya juga akan relatif sama dan ini yang saya kenapa dolar harusnya kembali turun karena posisinya adalah dia kembali ditutup dengan bearish. Jadi ada satu yang miss di sini. Begitu penutupan dari US ratio-nya negatif atau turun kembali, justru US dollar malah tetap dalam sisi resisten. Tapi hal tersebut akan berubah nanti malam atau sama sekali tidak. Kita juga berhadapan dengan tensi konflik geopolitik dan akan memicu permintaan terhadap US dollar dan juga permintaan terhadap emas. Jadi satu hal yang penting, kalau safe haven itu meningkat, maka keduanya akan berjalan beriringan, alias emas ataupun US dollar akan berjalan beriringan. Artinya di sini yang akan menjadi korban hanyalah kemungkinan US ratio. Jadi jangan kaget kalau misalkan ternyata turun, tapi dolarnya mengalami kenaikan. Dan pastikan bahwa emas pun ikut naik karena itu sebagai safe haven. Jadi kita tinggal tunggu saja apa yang akan terjadi pergerakan selanjutnya atau perkembangan selanjutnya terkait dengan Laut Merah. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik pound sterling, sepertinya ini masih tetap dalam jalur yang cukup normal menurut saya. Karena pantulan memang kita harapkan kemarin itu tertahan di level 38%. At least saya tidak melihat ada perubahan signifikan di mana area 61.8% di 1.2709 itu tidak tembus. Jadi sebetulnya saya masih tetap memegang harapan bahwa inilah pantulan sementara. Jadi kemungkinan kita akan dapatkan penurunan dan bahkan penurunan tersebut akan tembus 1.2600. Tapi tentunya tergantung dari data ekonomi. Masalahnya data ekonomi hari ini, kurang lebih sore hari, mungkin kita akan dapatkan data PMI service dari Inggris. Kalau itu datanya lebih rendah, maka kita akan dapatkan ini adalah ditembus, potensinya ditembus. Sehingga ya
bukan mustahil kita akan dapatkan pola penurunan lebih lanjut sampai 1.2503. Itu pun dengan catatan kalau sampai nanti malam tidak ada gangguan terkait dengan data Amerika. Karena ya, mau tidak mau, pound sterling masih tetap sangat bergantung terhadap US dollar, mengingat data yang kurang spesifik ataupun kurang detail. Tapi ya kita anggap saja rebound ini hanya sinyal rebound sesaat. Nah, otomatis downtrend dari apa yang disebut sebagai potensi dari rising wedge yang sudah confirm, maka kemungkinan ini hanya sekedar sesaat pull up, lalu kemudian siap-siap lanjutkan penurunan. Dan target saya masih sampai ke level 1.2450-an atau 1.2500. Kita tinggal tunggu saja perkembangan lebih lanjut. Nah, sebentar untuk oil, yes, this is your time. Kita sudah mengingatkan kemarin bahwa yang kita tunggu adalah reversal candle, dan inilah yang kita dapatkan. Reversal candle yang betul-betul kuat, karena dia ditutup dengan strong bullish, lalu kemudian warna putih dan juga lebih tinggi, dan artinya kita dapatkan bullish engulfing. Bullish engulfing itu pertanda dia akan lanjutkan kenaikan, dan kali ini kenaikannya diharapkan tembus level 70. Nah, walaupun itu masih cukup jauh dari level running price sekarang yang ada di 73. Tapi tidak apa. Ini yang terpenting lagi adalah kita kaitkan dengan apa yang pernah kita tunggu-tunggu selama 2 minggu terakhir, yaitu kaitannya dengan wave C. Ya, kalau kita perhatikan, wave A-nya sudah terbentuk, wave B kemarin sudah selesai, lalu inisiasi oleh bullish engulfing, sehingga kita patut untuk mencurigai kemungkinan berikutnya adalah wave C. Dan itu harusnya, kalau Anda simak video kemarin, itu jelas-jelas saya sebutkan antara area 69 dan level 70 adalah timing yang tepat untuk Anda mulai mengincar buy. Walaupun kemarin suggestion untuk intraday-nya sell, tapi di video jelas-jelas saya meng-clear posisi 69 ataupun 70 adalah hal yang tepat ataupun yang sangat tepat untuk timing membeli. Nah, sekarang kita tinggal tunggu apakah ini akan ada kelanjutan setidaknya tembus 74 dulu apa tidak. Nah, di grafik keempatnya, kalau kita tarik garis seperti ini, trend channel-nya, maka yang sedang kita dapatkan adalah dia sudah terjadi perembusan. Oleh karenanya, sebetulnya yang ideal adalah cuma cukup sampai level 72.40. Sayangnya, dari tadi pagi saya cuma mendapatkan level 72.88. Jadi kita anggap saja kemungkinan ini bisa saja terjadi rejection sedikit. Dan rejection itu adalah kesempatan untuk Anda siap-siap untuk melakukan buy, karena kaitannya dengan wave C tadi, sehingga kemungkinan sangat berpotensi untuk demand muncul di zona 72.40-an. So, tunggu apa lagi? Itu adalah momentum yang tepat. Hati-hati, kalau dia kembali turun di bawah 7160-an, Anda boleh switch strategi menjadi sell karena ada peluang untuk turun kembali ke level 70. Nah, fair, sangat fair untuk kemungkinan potensi yang terjadi intraday. Nah, di sisi lain, emas ternyata sudah bangkit ke level 2048, teman-teman. Dan kita lihat ya, untuk grafik H1 ini sebenarnya nothing to be worried, karena selama 61.8%-nya belum ditebus, berarti dia masih tetap dalam cengkeraman bearish. Jadi ini adalah area yang memang kita nantikan sejak tadi pagi untuk melakukan sell. Ya, ini adalah sangat sederhana. Historical repeat itself dan kemungkinan teritori 38.2%, 50%, di 44 atau 48 adalah zona rebound, lalu kemudian dia turun. Nah, masalahnya penurunan ini sampai kapan atau sampai berapa? Saya mencurigai, pertama, kalaupun misalkan turun, kita bisa saja mendapatkan halauan ataupun rintangan kembali di level 2030, dan itu berarti ada potensi terjadinya double bottom. Yes, betul sekali. Kalau ini yang terjadi, berarti neckline akan berada di kisaran 2048 kalau memang high-nya tidak berubah sampai nanti malam. Nah, ini berarti double bottom-nya di 2030. Artinya, Anda bisa mengincar buy dalam teritori 2030 sampai 2034 dan stop loss-nya di bawah 2030. Tapi saya sarankan stop loss yang paling ideal di bawah 2027 karena ini adalah level support historical. Nah, kalaupun misalkan Anda yakin ini akan turun atau masih tetap turun, ya seperti yang ditunjukkan oleh grafik atau candle daily-nya, maka bisa saja hitungannya seperti demikian. 1, 2, 4, 5. Jadi kalaupun misalkan kita anggap apakah masih ada peluang untuk terjadi penurunan, sangat bisa. Kalau misalkan dilihat seperti ini dan sesuai dengan perkiraan bahwa dia rejection di area 50%, maka kemungkinan penurunan lebih rendah di 2030 dan mungkin 2027 atau bahkan 2015. Nah, cuma dengan sini catatannya adalah kita mungkin saja akan mendapatkan wave A, B, C mulai setelah dia selesai wave 5. Dan itu berarti double bottom pun itu termasuk hitungan wave kelima. Artinya ini bisa saja terjadi wave A dan kemudian ini pun bisa jadi wave A. Jadi mana yang akan terjadi? Semua akan bergantung kepada kekuatan data. Kalau Anda perhatikan, ini sangat memungkinkan, sangat potensial. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik kampanye,
Kemungkinan potensinya juga masih sama, di mana area yang saat ini terjadi atau terlihat adalah level resisten 2047, di mana level daily menunjukkan strong support ataupun strong resistance untuk saat ini sesuai dengan historical price-nya itu di level 2048. Jadi masih ada potensi untuk rejection terlebih dahulu, tapi yang jelas penutupan hari ini akan sangat menentukan apa yang akan terjadi besok malam, termasuk juga dengan data ekonomi nanti malam. Jadi kalaupun misalkan kita perhatikan di sini, ada harapan dia rejection turun lagi, tapi hati-hati di area 2027, 2030, atau bahkan maksimum di 2015, 2020. Persis dengan yang digambarkan di grafik H1 tadi. Jadi ya, kita sementara waktu ini masih tetap sell, kecuali kalau misalkan lihat tembus di 2052. Anda boleh follow buy dengan peluang ataupun kesempatan untuk mencapai 2057, 2065. Tapi hati-hati, strong uptrend itu baru akan tercipta setelah dia berhasil tembus di atas 2065. Sementara strong downtrend itu akan berlanjut di bawah 2015. Tapi karena kita bicara tentang kemungkinan potensinya demand, maka ada dua opsi, 2030 atau 2015, 2020 sebagai zonasi demand. Jadi hati-hati teman-teman, walaupun kita sell, tapi fleksibel untuk kemungkinan reverse bullish kalau kedua syarat tadi terpenuhi. Ya, dengan demikian kita masih punya 5 poin ke atas untuk hijau reversal bullish, tapi juga masih ada potensi sekitar 15 atau mungkin 10 poin ke bawah. Dan hati-hati di zona support yang kita sempat bahas tadi, tapi untuk crude oil rasa-rasanya ini harusnya menjadi kesempatan atau peluang yang cukup bagus.